Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Caksono dengan NPM 241705101 dari kelas Ilmu Komputer B angkatan 2024. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gerbang logika dengan transistor. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu transistor. Jadi, transistor adalah komponen elektronik semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik dalam rangkaian dalam logika digital. Transistor bekerja sebagai saklar on-off, tapi dia bukan penguat. Nah, di sini saya kasih struktur jenis-jenis transistor. Yang pertama ada NPN transistor, dan yang di sebelah kanan ada PNP transistor. Lanjut ke next berikutnya, ada bagian-bagian transistor. Di sini ada fotonya, ada bagian B di mana B mendefinisikan base, bagian C di mana C mendefinisikan kolektor, bagian E mendefinisikan emitter. Kita bahas dari base dulu atau basis. Basis adalah bagian tengah dari transistor yang berfungsi sebagai pengontrol aliran arus antara kolektor dan emitter. Lalu ada C untuk mendefinisikan kolektor, di mana kolektor adalah terminal yang menerima arus dari sumber daya atau VCC. Lalu yang ketiga ada E untuk emitor, di mana emitor adalah jalur keluarnya arus dari transistor menuju ground atau GND. Jadi kalau misalkan kolektor itu untuk menerima arus, kalau emitor itu jalan untuk keluarnya arus. Selanjutnya ada peran transistor dalam logika digital. Kita dari sini dulu, di mana kombinasi transistor itu sama dengan gerbang logika. Dengan menyusun beberapa transistor secara seri atau paralel, kita bisa membuat gerbang logika seperti AND or NOT. Nah, transistor juga sebagai saklar logika. Dalam sistem digital, transistor tidak digunakan untuk menguatkan sinyal, melainkan sebagai saklar on yang bernilai 1 atau true dan off yang bernilai 0 atau false. Nah, konversi tegangan ke logika biner. Tegangan tinggi misalnya 5 volt, logikanya 1 atau high. Tegangan rendah 0 volt, logikanya 0 atau low. Transistor merespons perubahan ini untuk mengatur aliran arus. Dan logika digital sama dengan kondisi on-off transistor. Jika basis mendapat tegangan, transistor menjadi berubah dengan kondisi on dan arusnya mengalir. Nah, jika basis tidak aktif, transistornya off dan arusnya terputus. Ini dia gambarannya. Selanjutnya ada gerbang logika NOT nih. Ini ada operator logikanya dan di sini ada tabel kebenarannya. Jadi jika dia P bernilai 1, maka NOT P dia bernilai 0, begitupun sebaliknya. Nah, yang pertama fungsi gerbang NOT. Gerbang logika yang membalik sinyal input. Jadi jika inputnya 1, maka outputnya 0. Dan jika inputnya 0, outputnya 1. Nah, yang kedua ada konfigurasi transistor NPN. Yang pertama hanya menggunakan satu transistor, terus output ditarik ke VCC melalui resistor. Nah, saat transistor aktif atau inputnya 1, arus ke ground, terus outputnya 0. Nah, saat transistor mati, inputnya 0, output tetap 1 dari VCC. Selanjutnya, gerbang N. Nah, ini operatornya dan ini tabel kebenarannya di mana dia segala situasi untuk A dan B itu jika ketemu angka 1 maka nilainya akan 1 dan dia akan ketemu 0 jika situasi A dan B-nya itu 0. Nah, fungsi gerbang N itu untuk menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka outputnya 1. Nah, selain itu outputnya 0. Nah, konfigurasi transistor NPN dengan dua buah, yaitu transistor disusun seri atau berurutan. Nah, input A ke basis transistor pertama, nah input B ke basis kedua. Output berada di antara VCC dan kolektor transistor kedua. Nah, arus hanya mengalir ke ground jika kedua basis aktif kalau di gerbang N. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada gerbang TOR. Di sini ada operator logikanya dan di sini ada tabel kebenarannya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Nah,
Fungsi gerbang NOT ini, maksudnya ini fungsi gerbang OR ada kesalahan di PowerPoint, yaitu menghasilkan output 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Nah, jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 1, outputnya 1. Nah, hanya A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, outputnya 0. Gitu. Nah, konfigurasi transistor NPN 2 buah. Transistor disusun paralel. Input A ke basis transistor pertama dan input B ke basis transistor kedua. Keduanya terhubung ke output dan ground. Jika salah satu basis aktif, arus bisa mengalir dan outputnya menjadi satu. Gitu. Nah, yang terakhir ada penerapan gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar dari sistem digital modern yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik untuk memproses data, mengambil keputusan, dan mengendalikan perangkat. Penerapan di dunia nyatanya ada komputer dan CPU, di mana prosesor atau CPU dalam komputer menggunakan jutaan gerbang logika untuk melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, perbandingan, dan pengambilan keputusan. Semua instruksi yang dijalankan oleh komputer diterjemahkan menjadi kombinasi sinyal 0 dan 1 melalui gerbang logika. Saya jelaskan lagi bahwa 0 itu merupakan indikator false dan 1 itu indikator untuk true. Nah, penerapan yang kedua itu ada di microcontroller. Dalam sistem otomatis seperti alarm, sensor suhu atau Arduino, gerbang logika digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan input digital. Contohnya, jika sensor mendeteksi suhu tinggi, inputnya 1 nih, maka kipasnya otomatis menyala, outputnya 1 juga gitu. Lalu penerapan yang terakhir itu ada di elektronik. Kayak kalkulator, jam digital, mesin cuci otomatis, dan smartphone, semuanya mengandalkan rangkaian logika digital di dalam chipnya gitu. Nah, gerbang logika itu membantu menentukan fungsi seperti menambahkan angka, menyalakan layar, atau memproses tombol yang ditekan. Jadi, kesimpulannya, transistor adalah komponen dasar yang memungkinkan gerbang logika bekerja. Dengan menyusun transistor dalam konfigurasi tertentu, kita dapat membentuk gerbang NOT, AND, dan OR yang menjadi fondasi utama sistem digital. Gerbang logika ini kemudian digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, microcontroller, dan alat otomatis yang menjadikannya bagian penting dalam perkembangan teknologi digital. Tambahan dari saya, selain NOT and OR itu masih banyak lagi gerbang logika yang bekerja di dalam transistor. Contohnya ada XOR, NOR, dan segala macamnya gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.